Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Yuni Nastika dari kelas 10C nomor urut 3. Bidang kehutanan, materi penyuluhan mempunyai unsur dan substantif dengan uraian sebagai berikut. A. Materi penyuluhan kehutanan yang berisi unsur meliputi: yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Maksud pengembangan sumber daya manusia antara peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri lain. Yang kedua, peningkatan modal sosial budaya. Maksud peningkatan modal sosial budaya dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan melalui pembentukan kelompok, gabungan kelompok asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi maksudnya berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dan usaha di bidang kehutanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta memperhatikan kearifan lokal. Yang keempat, informasi. Maksud informasi antara lain berupa pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman, instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi-informasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok sasaran. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi maksudnya berkaitan dengan kemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi, sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses informasi pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, manajemen. Manajemen maksudnya antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat. Yang ketujuh, hukum. Hukum maksudnya antara lain pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, khusus yang berkaitan dengan bidang kehutanan. 8. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan maksudnya berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. B. Materi penyuluhan kehutanan yang bersifat substantif. Kegiatan pembangunan kehutanan diutamakan berupa materi kegiatan pengolahan hutan. Kegiatan pengolahan hutan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, meliputi: yang pertama, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Materi penyuluhan terkait tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan antara lain: pemetaan sederhana secara partisipatif, mengenal tata batas kawasan hutan, penataan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Materi penyuluhan terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan antara lain: pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti resin, lebah madu, getah-getahan, rotan, bambu, dan lain-lain, pemanfaatan jasa lingkungan, wisata yang termasuk ekowisata dan ekoturis, teknologi mikrohidro, sistem verifikasi legalitas kayu, sistem pengolahan hutan lestah, teknik sederhana mengatur volume kayu, teknik silvikultur, pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, reduce emission from deforestation and forest degradation atau REDD+, dan lain-lain. Yang ketiga, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Materi penyuluhan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan antara lain pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan pohon atau tanaman hutan, pola rehabilitasi, konservasi tanah dan air, wana tani, wana ternak, wana mina, rehabilitasi kawasan mangrove, hutan kemasyarakatan, hutan desa, pengelolaan daerah aliran sungai, dan lain-lain. Yang keempat, perlindungan hutan dan konservasi alam. Materi penyuluhan terkait perlindungan hutan dan konservasi alam yaitu penanggulangan kebakaran hutan, model desa konservasi atau MDK, pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar, jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, fungsi kawasan konservasi, dan lain-lain.
Video saya kali ini, mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.